ya Yakob Sayuri luar biasa lah. Gue berharap dia main di luar lah kalau bisa lah, di Korea kayak atau di Jepang kayak atau apa, yang penting menit bermain, mau di Malaysia atau di Thailand juga nggak ada masalah. Karena gue ngeliatnya skalanya nih orang nih Asia nih. Perjuangan Indonesia mendapatkan hasil negatif saat menghadapi Irak. Pasukan Garuda langkahnya semakin berat di Piala Asia. Masih ada 2 laga tersisa. Dan kita akan bahas di Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Oke. Yes. Ya, Lo malam live reaction nih live reaction. di Jebret ya? Iya. Lo Liga Belanda juga ya? Liga Belanda. Ada highlight tuh. Ada highlight gue lihat di Instastory. Oh. Wah, masa kita bahas itu lagi? Jangan lah. Itu orang. Oke, kita mau bahas soal timnas Indonesia nih, Don. Iya, tadi malam gue tidur. Enggak dong. Pertandingan yang sangat seru. Iya. Sebetulnya 16 tahun lebih. Ya, betul, dari 2007 Terakhir akhirnya, kalinya kita tampil di sebagai tuan rumah saat itu berempat Iya. sama negara-negara ASEAN lain. Dan akhirnya 16 tahun, waktu yang sangat lama penantian, Betul. bisa main lagi ke ajang bergengsi Piala Asia. Kayak Piala Asia sekarang kayak lebih keren. Kenapa Tampilannya nggak, maksudnya kalau dulu kayak biasa aja gitu. Gue nggak tahu sih ngeliatnya kayak ya kameranya ya mungkin zaman Ya karena kan canggih zamannya kan sudah berbeda, udah lebih maju. Betul. Teknologinya juga sudah lebih maju. Iya, gitu. tapi sayangnya pada saat zaman udah maju, kita masih di situ aja nih. Iya ya. Bahkan pertama kalinya kita tidak meraih poin di partai pembuka. Biasanya itu kita selalu imbang, bener gak sih? Imbang sama menang. Ya imbang sama menang. Jadi pokoknya 2 nggak kali pernah kalah imbang. Iya, nggak pernah kalah. Jadi 2 kali imbang itu 96 sama 2000. Itu yang sama Kuwait dua-duanya. Iya. Kemudian menang pertama kali ketika lawan Qatar kita di Cina ya. Iya, Di terus sama Cina, Bahrain. terus 2007 sama Bahrain. Iya, artinya kita harusnya lawannya mereka juga ya. Ya kan Timur Tengah, tapi ini Tapi Timur Irak Tengah juga ya. Maksudnya kemarin sempat ada harapan, Iya, kan iya. babak pertama kan. Tapi ada gol kontroversial itu. Kalau menurut lo offset lah ya. Gini. Nah, Awalnya gue maki dong. Awalnya gue maki karena gue ngerasa itu tidak offside. Oke. Awalnya, tapi setelah ngelihat ada penjelasan segala macam, ini kan terkait dengan kita kan nggak bisa tutup mata ya bahwasanya emang peraturan itu, law of the game itu kadang nggak semua orang paham. Iya. Ya kita sebagai netizen ya pasti yang terkeluar dari mulut kita saat, apalagi pertandingan saat itu menurut gua kalau babak pertama skor imbang, itu kita babak kedua punya potensi. Betul. Setidaknya untuk mempertahankan situasi. Betul, moralnya masih tinggi banget untuk bisa ini terus gitu. Dan kita kebobolan melalui gol yang prosesnya ada VAR-nya, itu pasti kan secara mental juga pasti akan keganggu ya gitu. Tapi memang kalau dilihat dari VAR-nya sih offside. Kalau dari alur ininya VAR-nya ya, dari alur VAR-nya gitu, situasi kan itu kan kejadiannya ditarik ke belakang ibaratnya. Situasi yang sebelum kejadian bolanya kan itu kena bola reboundnya Hernando, terus baru habis itu ada kejadian lagi dan gol. Iya, dianggapnya play on ya setelah itu oleh wasit gitu. Bener. Makanya gue juga sebetulnya yang menarik juga ada penjelasan dari beberapa ya teman-teman lah yang paham law of the game, bahwa situasi deliberate apa ya gitu, artinya bebas dan memang sebetulnya sih kalau gue sih ngelihatnya jujur ya, gue ngerasa itu tetap offside gitu. Iya. Karena cuman dianggap play on itu yang gue nggak terima sebetulnya gitu. Agak aneh ya. Yeah. Tapi ya mungkin ya kita mesti nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mungkin bisa menjelaskan lebih bagus, betul. bisa di kolom komen juga gitu. Karena kalau kita nih kalau dukung timnas udah pasti yang kita kedepankan subjektivitas, benar. Gitu kan. Benar, gimana caranya tim ini bisa lolos lah kalau dari grup yang notabene memang kita paling rendah secara peringkat dan paling muda secara rata-rata usia seperti itu gitu. Tapi kalau kita bahas ya terkait dengan pertandingan semalam banget nih. Jadi kalau kita bicara komentar lo tersendiri buat permainan STY tim STY ini di babak pertama, lalu bagaimana pergantian pemain yang menjadi sorotan. Iya, benar. Juga gitu. Terus menurut lo sendiri seperti apa sih? Babak pertama dulu deh. Seperti biasa kita babak pertama itu selalu memberikan impresi yang bagus. 5 menit awal kita beberapa kali bahkan di menit awal tendangannya upaya dari Marcelo Ferdinand kena Mister gawang kan.
Dari lemparan ke dalamnya Arhan, ada bola rebound terus terjadi situasi kemelut, sayangnya tidak jadi gol gitu. Selalu seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kita yang didikte sama permainan lawan. Nah, terus yang menjadi masalah masih menjadi masalah klasik ya di RST ini adalah ketika kita menguasai bola tidak bisa dengan tenang. Untuk bisa menguasai bola tersebut gitu. Tidak berbeda ketika lo nonton Jepang sama Vietnam mungkin ya. Kalau lo nonton Jepang Vietnam tuh beda banget tuh. Beda banget ketika skalanya tuh level tinggi Asia tuh. Ketika mereka ditekan sama lawan, mereka dengan tenang untuk bisa mendistribusikan bola mengalir ke depan. Progresifnya dapat gitu. Nah, sedangkan kita ujung-ujungnya ketika ditekan akhirnya lari ke samping dan buang jauh ke depan. Dan itu sering kita akhirnya membuat kita banyak kehilangan ball possession lah itu untuk bisa memberikan tekanan ke lawan. Yang menjadi masalah adalah lini tengah kita masih juga belum bisa menjadi poros permainan untuk bisa mengatur ritme ataupun mendistribusikan bola sebagai feeder. Terus lebih banyak untuk sebagai penahan serangan lawan, sebagai defensive midfielder aja gitu loh. Tukang jegal aja gitu loh. Bukan untuk distribusi selanjutnya gitu ya. Beberapa kali memang beberapa momen ada lah untuk distribusi seperti Ivar Jenner tuh yang akhirnya jadi golnya Marcelino. Kan dari awalnya Ivar Jenner dulu terus Jakob Sayuri ngolongin. Akhirnya jadi golnya Marcelino Ferdinand itu. Ada beberapa momen itu aja gitu loh. Ya itu yang jadi masalah di lini pertahanan kita. Plus lini depan kita gitu. Titik lemah lo lihat di mana? Gol pertama lo lihat siapa? Bagot kah? Gini, itu kolektif sih sebenarnya. Ketika terjadi situasi tekanan dari lawan gitu. Hapner kan juga mencoba untuk memblok tendangan tersebut, upaya terobosan tersebut, tapi malah larinya ke depan dan Bagot clearance-nya tidak sempurna. Clearance dari Bagot itu berawal dari Justin Hapner yang sendiri yang gagal. Gagal untuk bisa memblok bola tersebut gitu. Justru malah ke depan dan Bagot clearance-nya tidak sempurna dan akhirnya Muhammad Ali tanpa ampun bisa mencetak gol gitu. Dan bola sulit ya buat Hernando ya. Benar. Kalau itu udah sulit lah. Itu udah sulit. Kenceng banget gitu kan dan itu kan gol pertama, lalu hadirlah gol dari Marcelino. Iya, betul. Pada saat gue sih kredit poin buat Jarner sama Jakob Sayuri ya. Di luar golnya memang Marcelino akhirnya menjadi pencetak gol termuda bagi Indonesia karena sebelumnya kalau nggak salah Ponario Astaman dengan usia 24 tahun. Widodo, Roni Wabia ya? Iya, tapi emang secara data itu paling muda memang Ponario. Ponario. Sebelumnya Ponario 24 tahun, lalu sekarang Ferdinand 19 tahun ya. Dan gue melihatnya sih gini ya, melihatnya dari 11 pemain yang bermain di lapangan itu mungkin nggak semuanya lah yang tampil maksimal. Bahkan mungkin hanya segelintir yang tampil maksimal. Kalau lu boleh milih pemain-pemain yang tampil menonjol siapa aja? Jakob Sayuri. Selain itu? Jakob Sayuri, Marcelino pasti. Terus satu lagi Rizky Ridho. Ivar Jenner oke lah. Kalau gue 4 itu sih yang lu sebut tadi gitu. Di luar akhirnya pas ke gol kedua si Rizky Ridho nggak berhasil untuk menghalau bola ya. Tapi gue melihatnya sih memang Ivar Jenner tuh sangat bagus banget gitu sebagai gelandang jangkar. Ini dia membuktikan sama STY bahwa dia layak untuk diberikan posisi utama gitu. Kalau menurut gue ya, dengan usianya yang masih sangat muda. Jakob Sayuri luar biasa lah. Gue berharap dia main di luar lah kalau bisa lah. Di Korea kayak atau di Jepang kayak atau apa, yang penting menit bermain, mau di Malaysia atau di Thailand juga nggak ada masalah. Karena gue ngeliatnya skalanya nih orang nih Asia nih. Kalau Marcelino ya jelas ini wonderkid, starboy. Dia membuktikan bahwa makan Indomie nggak masalah, gitu kan. Itu kan bukan dia yang makan kayaknya dah. Kolektif. Tergantung siapa yang bawa siapa yang bawa kompor sih. Iya benar. Sama yang di netizen di ini sosial media siapa yang ngomporin. Gitu aja sebetulnya. Itu jadi perdebatan seru sih karena Dokter Tirta bilang katanya nggak ada masalah. Makan Indomie asal jangan terus-terusan jangan juga. Setiap hari makan 3 kali sehari lo Indomie karena terus. Katanya dia penyerapannya lebih bagus ya. Indomie itu lebih cepat. Iya katanya sih gitu. Katanya kita kan ya makin mengembang makin kita kan karena di Warmindo kan nongkrong ya kan, bukannya buat abis itu main bola. Nah kalau misalnya tadi yang paling menonjol ada 4 itu ya, Ivar Jenner, Yasa, lalu Marcelino, lalu juga Rizky Ridho. Yang paling zong. Kita dari bawah dulu deh. Eranda Ari menurut lo?
oke. So-so lah ya. Maksudnya nggak bagus banget tapi juga nggak jelek. Kebobolan 3 gol kan nggak bisa bilang bagus, Is. Iya, benar. Walaupun itu kolektivitas, tapi tetap aja dia kan sebagai seorang goalkeeper lo harus punya save yang penting juga. Kalau Ahmad Jordi kurang udah berapa kali bahaya bahkan hampir on goal juga. Hampir on goal juga yang situasi pertama ya. Hampir on goal. Terus Elkan Bagot ada situasi dia menyelamatkan krusial setting dia, tapi juga akhirnya dia membuat kesalahan juga ketika clearance-nya tidak sempurna. Berapa kali juga dia dia kan cepat kena kartu kuning tuh. Agak mudah untuk pelanggar, agak serem juga tuh kemarin. Agak ngaruh juga. Setelah kena kartu kuning kan pasti kan seorang pemain harus berhati-hati, apalagi pemain defender gitu. Nah kalau kita bahas Bagot sama, kan ada 3 ya, Bagot, lalu Rido sama Jordi kan di belakang ya. Tiga akhirnya SDI pakai 3 back kan. Betul. Nah kalau kita tahu Bagot ini masih sangat muda. Dia main di divisi Championship Liga Inggris. Jordi Amat pernah merasakan Liga Spanyol, Liga Inggris juga. Walaupun akhirnya main di Liga Malaysia gitu. Artinya kan pasti kan penurunan dong. Dari Inggris atau dari Spanyol ke Malaysia masih penurunan. Lo ngelihatnya mereka bermain di Piala Asia. Menurut lo mereka emang top level Asia nggak? Belum. Malah belum ya. Maksud lu top level Asia apanya nih? Maksud gue nih dengan dia kan bermain di Piala Asia. Sedangkan dia kan notabene pernah merasakan pertandingan di Liga Inggris atau di Championship lah. Terus kalau ukurannya kualitas top level Asia, gue merasa masih belum. Kayak Hong Song-min misalnya gitu. Beda, jauh lah. Masih di bawah. Iya, masih di bawah. Walaupun Jordi Amat pernah jaga CR7 sama Messi ya. Itu kan mungkin beda posisi juga karena sih. Karena dia bermain di Liga Spanyol. Di Liga Spanyol kan pasti ketemu minimal 2 kali kan. Iya, tapi kan kalau dari kualitas saat ini ya, karena kan ini udah bukan di prime-nya dia, harus diakuin. Jordi. Iya, Jordi Amat. Dan Bagot juga belum mencapai prime. Iya, Bagot juga kan masih proses develop juga. Betul. Di Ipswich gitu. Ya tentunya kalau ngomong di mereka sudah di top level Asia, sekarang semua pemain yang berada di Piala Asia memang sudah di top level Asia. Cuma kan stratanya ini masih terbagi lagi dari topnya dia bukan itu. Grade A lah ya. Bukan grade A. Grade B atau C lah ya. Ya, masih grade B lah. Bisa dibilang gitu loh. Ya nggak grade C juga sih kalau menurut gua. Cukup baik sih lo bilang grade B. Grade B gitu loh. Jadi gua sih ngerasa sekarang tuh Jordi Amat masih punya PR untuk bisa mengembalikan performa terbaiknya dia. Ya karena dia pernah menjadi bahkan defender ini ya yang melakukan bisa umpan-umpan jarak jauh yang sangat luar biasa ya. Kita nggak ngelihat dia ketika pas lagi uji coba ya di awal-awal ketika dia bergabung tuh. Nah itu nggak perannya itu tuh berasa banget banget. Bagaimana seorang defender tapi mampu mempunyai visi bermain yang sangat luar biasa. Betul. Gitu. Apa kebanyakan nasi lemak kali? Kan kita nggak tahu ya kan. Terus kita ke tengah. Hapner, Ivar Henner, terus Arhan, Asnawi. Back sayap. Stop di situ dulu. Ivar Jenner udah kita bahas. Hapner jadinya dia hanya beberapa kali dia dalam beberapa momen salah mengambil keputusan dalam sepersekian detik, akhirnya nyaris menjadi membahayakan gawang kita. Terus terkait dengan beberapa kali dia blockingnya juga ada kesalahan. Tapi memang untuk sebagai gelandang bertahan dia punya kualitas. Tapi ada kualitas di situ. Menurut lo benar. Tapi menurut gue ini kan posisi yang bukan posisi prime-nya dia, bukan posisi utamanya Hapner kan. Dan Hapner emang dipaksakan untuk bermain di situ karena gue ngelihat kekhawatiran pemain-pemain gelandang lain kayak Kambuaya atau Marklock yang sebelumnya diuji coba nggak tampil maksimal seperti itu. Tapi emang mencoba Hapner sebetulnya kasihan Hapnernya nih karena ini bukan posisi idealnya Hapner menurut gue. Di samping itu ya jadi dia punya kualitas ya karena kan di Premiership sendiri di Wolves kadang juga dia dapat kesempatan main entah itu di FA Cup atau di EFL segala macam ya di Carabao. Tapi gue melihatnya sih ya buat gue Hapner patut dicoba di posisi defensive midfield walaupun memang masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan sih. Ya belum lah karena dia pun bicara gue mesti adaptasi cepat dengan sistem baru. Dia kan ngomong gitu di awal ketika sama teman-teman baru gitu loh. Ya tentunya nggak mudah juga bagi Hapner gitu. Tapi yang jelas sekarang impresinya masih lebih bagus lah. Nah, Asnawi yang sudah mulai sembuh dari cedera, Pratama Arhan menurut lo
Gimana? Kalau gue lebih oke Pratama Arhan semalam ya sebenarnya Pratama Arhan ada komplimen dia sebagai pelempar jarak jauh yang handal juga. Di samping itu sih gue bilang so-so ya. Asnawi gue nggak tahu apakah cederanya masih sangat ngaruh karena jujur dia salah satu pemain yang underperform menurut gue gitu. Harapan besar pada saat di uji coba kita tanpa dia karena cedera. Begitu di pertandingan dia hadir, gue melihatnya sih salah satu perjudian dari STY juga, mengingat di beberapa pertandingan tanpa Asnawi dan di partai utama ada Asnawi kan itu kan pasti akan ada berbeda tuh. Menurut gue bagi Asnawi juga pressure-nya pasti beda tuh, baru sembuh dari cedera langsung dikasih. Ya memang itu hak prerogatif pelatih, tapi maksud gue sometimes tuh lo kalau setelah cedera tuh lo harus ada kayak misalnya menit bermainnya mungkin baru dimasukin dari menit 70 atau 80, jadi nggak langsung jadi starting. Biasanya sih seperti itu, tapi ini yang tahu betul kan pelatih ya gitu, apakah kondisinya udah oke atau belum gitu kan. Tapi ya menurut gue terbukti bahwa Asnawi tidak bisa tampil maksimal. Kemarin pun dia kebanyakan di belakang aja. Nggak mau overlap ya. Agak-agak riskan menurut dia, mungkin diinstruksiin juga, tapi beda sama Pratama Arhan yang agak cukup aktif untuk bisa overlap. Ya itu perbedaannya sih. Gue nggak tahu apakah itu instruksi, karena kan siapa tahu diinstruksikan untuk menjaga wing kirinya dari Irak gitu. Betul. Kan. Gue nggak tahu sih, tapi yang pasti salah satu yang underperform ya Asnawi. Arhan gue nggak bisa bilang bagus, bahkan gue menganggap bahwa kita pernah melihat Arhan yang lebih baik daripada ini. Ya betul. Ya itu yang gue sayangkan ya, mungkin mudah-mudahan bukan karena star syndrome di sosial media gitu kan. Karena kan itu yang menjadi concern sekarang gitu kan, mengingat mereka menjadi sorotan lah dari from nothing to be something in social media kan. Kadang juga berpengaruh ya dari bagaimana mudah-mudahan menjadi motivasi aja sih menurut gua. Iya, kalau di lini depan ada Marcelino Ferdinand, terus ada Jakob Sayuri sama Rafael Strijk. Ya dua itu yang terbaik yang kita tadi bahas, bahwa Yasa sama si Marcel. Kalau Rafael Strijk ini gua kasihan sebetulnya. Kasihannya gini. Kasihannya kenapa? Dia itu dicoba di posisi yang bukan dia, hampir sama kayak Justin Hubner. Oh, dia tuh harusnya sayap. Dia agak itu menurut gue lebih shadow striker or sayap sih. Kalau menurut gue ya, karena akhirnya Rafael Strijk ini nggak nyaman di posisi yang memang diharapkan. Gue juga nggak tahu kenapa masih tanpa Ramadan Sananta di starting line up gitu. Maksud gue. Bahkan Ramadan Sananta tuh nggak masuk dalam daftar 23 pemain kemarin. Artinya gini loh, gue merasa kayak Ramadan Sananta tuh harusnya yang dicoba dengan situasi hal-hal seperti ini gitu. Lo mesti striker yang emang giat untuk melakukan pressure gitu. Itu nggak bisa kita harapkan di Rafael Strijk yang bagus saat menguasai bola, tanpa bolanya itu masih kurang menurut gue. Dan ini yang jadi PR. Tapi ya sekali lagi gue juga bukan ngerasa lebih pintar dari STY atau apapun gitu. Tapi kan kita kan sebagai netizen atau sebagai yang membahas terkait dengan bagaimana performa timnas, kita kan harus melihat itu secara apa yang dari kacamata kita kan. Buat gue Rafael Strijk salah satu pemain yang underperform. Ya setidaknya mungkin kalau gue bilang Jordi Amat, lalu ada Rafael Strijk yang memang di bawah sama Asnawi. 3 itu yang di bawah. Paling bawah ya menurut gue. Dan yang paling atas ya buat gue Yasa. Iya betul. Karena sangat dominan di sisi sebelah kanan. Marcel berapa kali juga mengancam Irak, sama Ivar Jenner sih. Kalau Rizky Ridho sih gue so-so sih. Maksudnya masih ada beberapa kesalahan yang ya kayak gol yang dia salah kerebut bola gitu. Kerebut siapa? Duel gitu kan. Nah, gue nganggapnya sih 3 teratas gue Ivar Jenner, Yasa dan juga Marcel. 3 terbawah gue Asnawi, lalu tadi Jordi, dan satu lagi siapa? Rafael Strijk. Dan kalau di deretan pemain pengganti pun Witan, aduh kontrolnya lepas-lepas. Gak dapet Witan. Gak dapet. Padahal gue ngarepin banget dia semalam tuh yang jadi semacam inilah ya. Game changer game changer gitu loh. Nah, terus Sandy Walsh juga akhirnya karena mungkin belum terlalu nyetel juga. Terus Mark Locke sama Ricky Kambuaya lagi. Beberapa kali nyaris saja kesalahan dia mencoba aksi dicuri, untungnya masih bisa di cover gitu. Iya. Ya gue ngelihat pergantian dari pelatih sendiri menurut gue nggak ada perubahan signifikan, bahkan betul. Cenderung cuma
menggantikan sebagai refreshment aja gitu. Iya. Jadi kayak tacticalnya nggak jalan. Ya kita nggak tahu. Kan kadang-kadang ada pembelaan bahwa wah strategi pelatih udah bagus tapi pemainnya nggak bisa jalanin. Tapi kan lu kan bicara sebuah pertandingan kan nggak bisa part of nyalahin cuma pelatih atau part of nyalahin cuma pemain aja. Iya. Ini kan kerja kolektif gitu. Dan itu yang menurut gua agak sedikit PR sih. Kita makin berat karena target kita 4 poin. Tadinya kita berharap imbang lawan Irak dan menang lawan Vietnam. Betul. Sekarang kan mau nggak mau berarti kita menang lawan Vietnam dan imbang lawan Jepang ya. Bisa. Tapi kok ketawa kalau bisa? Iya bisa lu ini banget meremehkan lu Ji. Enggak, tapi kalau gua ngelihat sebenarnya kans itu ada. Pastilah kan kita belum main. Kita belum main. Ya ntar paling kita jadi ajang untuk lari-lari kecilnya Mitoma yang baru pulih dari cedera. Aduh. Mungkin ini prediksi gua ya, karena kan diperkirakan kan Mitoma tuh dari yang dia cedera itu sekitar 4-6 minggu. Ya mungkin ketika lawan timnas atau enggak babak 16 besar dia sudah pulih. Indonesia debut di Piala Asianya, dia main tapi menit 70-an 80. Ya pasti dikasih menit bermainnya sedikit lah. Ya, soalnya sedikit daripada ntar dihantam sama Kambuaya. Asnawi dong, kok Kambuaya langsung ketemu Asnawi gimana? Lah Kambuaya kejar-kejar terus lah. Siapa tahu ntar di fallback kayak di fallback Garnacho. Nah. Jadi saudara intinya buat itu doang? Enggak juga lah, kan? Di fallback yang lain. Jangan cuma Mitoma kan ada Endo. Iya benar. Minamino. Tapi kalau lo ngeliatnya kan lawan Vietnam seperti apa? Kan mereka lawan Jepang nih dapat sanjungan lah, dapat apresiasi gitu loh. Iya, walaupun kalah sempat gitu, unggul bahkan. Sempat unggul. Tapi kan unggulnya dari bola-bola set piece. Walaupun memang harus diakui mereka punya ketenangan, terus kualitas dasar sepak bolanya yang sudah gitu. Lebih bagus. Bagaimana ketenangan mereka dalam menghadapi tekanan, walaupun serapi-rapihnya Vietnam dan juga Thailand ya dalam bertahan, tetap aja sama Jepang kebobolannya 4 gol, 5 gol. Iya. Itu kan ya, tapi gue kaget sih Jepang kebobolannya, gue kaget sebetulnya. Ya. Karena buat gue Vietnam sendiri ternyata levelnya udah tinggi ya. Iya. Kalau kita lihat dari cara bermain, cuma memang kalau gue bilang peluang Indonesia lawan Vietnam ini ya bukannya gue menganggap bahwa kita yakin menang gitu, bukan. Tapi gue lebih menganggap gini, kita sama-sama dari ASEAN. Iya. Dan satu hal, kita pun setiap lawan mereka pun selalu pertandingannya ketat. Benar. Kita pernah menang sama mereka, tapi juga kita pernah kalah juga sama mereka. Iya. Dan akan sangat menarik. Bahkan pertemuan terakhir tuh kalau nggak salah adu penalti ya, yang Indonesia. Enggak dong, pertemuan terakhir DFF. Enggak, yang adu penalti itu Piala berapa? U23. U23 kan? Itu U23 kita nggak adu penalti, kita menang. Adu penalti, yang Hernando nggak masuk. Oh iya, Hernando ya benar. Itu kan pertemuan terakhir. Bukan di SEA Games ya? Atas nama negara. AFF 23 ya. Tapi sih kalau gue yang Hernando ya sempat nge-save penalti satu, tapi pas adu penalti dia nggak mencetak gol. Betul. Ya artinya gini, apapun itu buat gue lawan Vietnam itu kayak lawan Malaysia. Iya. Buat gue ya gitu. Buat gue lawan Vietnam, lawan Thailand, lawan Malaysia tuh sama tuh. Artinya kita pasti selevel. Walaupun sepak bola kita lagi di bawah mereka sekalipun secara peringkat ataupun secara permainan, tapi pasti feel-nya beda. Lawan Vietnam beda, dan ya gue berharap bisa menang lah untuk merebut peringkat 3. Sebenarnya gini ya, posisi kita di klasemen udah peringkat 3 ya. Peringkat 4. Enggak dong, 3. 4 kita kalah produktivitas gol. Kita juru kunci. Sama 2 ya. Iya, kita juru kunci. Ya kalau kita menang lawan Vietnam, terus Vietnam terakhir lawan Irak. Benar ya? Iya, benar. Pertemuan mereka cuma 1-0 loh, Vietnam kalah. Iya, makanya. Tapi kan itu main di kandang Vietnam. Iya. Tapi biar bagaimanapun juga harusnya ketat sih, mudah-mudahan kita berharap mereka paling enggak seri lah. Iya, kita kalau mereka seri malah kita untung. Kita untung, makanya. Karena kan kita 2 kali menang. Ya asalkan kita jangan kalah telak. Kan gitu. 2 kali menang. 2 kali menang ya. Amin. Amin. Jepang, Kobul. Jepang ingat dulu lah. Iya. Ingat kan kita lagi bersahabat dekat sama Jepang. Bikin susah Indonesia di tahun 42-45. Netizen itu semua tuh di kolom komen JFL League. Jepang jangan pelan-pelan ya mainnya. Sekarang kan lagi deket banget nih. Pokoknya ketua umum PSSI sama ketua umum JFA-nya kan lagi deket sama Kozo Tasima nih. Kan emang gak jamin. Lo juga deket sering gak jadian kan? Ya. Oke, kita bahas lawan Jepang sedikit deh. Menurut lo
Berapa golnya? Kok berapa golnya? Buat kita apa buat? Ya kan total aja. Oh total. Aduh. Bakal tercipta 4 gol. Wes, tapi kita nggak tahu buat Kita nggak tahu buat siapa aja. 2-2 kah? Apakah 3-1 kah? Buat kita. Iya, atau 4-0. Buat kita. Buat kita semua ya. Buat kita semua. Tapi gue gini ya, sebetulnya emang harus nurunin ekspektasi ya sis. Iya. Kita udah di luar prediksi soal lawan Irak. Oke lah kita kalah waktu itu 5-1 ya. Betul. Lalu kita bisa ngecilin lah 3-1. Tapi kan kalah ya tetap aja peluang poinnya 0 gitu. Betul. Kan. Kita kan harapan kita kan bisa nahan imbang. Yeah. Cuma ya mau nggak mau sekarang lawan Vietnam kita bisa menang untuk meredus selisih gol. Betul. Lalu juga lawan Jepang jangan gol banyak-banyak. Ya walaupun secara permainan lebih bagus dibandingkan waktu ketemu pertama di Irak. Iya. Ya memang harus diapresiasi lah apa yang dilakukan para pemain kemarin dengan tenaga lebih muda. Mereka bisa lebih memberikan perlawanan. Ya gue ngeliat lawan Jepang ini memang sebenarnya adalah pertandingan yang paling gue nantikan sebenarnya di Piala Asia ini. Wey. Siapa tahu aja ST mengeluarkan magisnya seperti ketika membawa Korsa menaklukkan Jerman. Hal itu juga yang dia ucapin di preskon. Ya di preskon dia bilang kita belum mau menyerah untuk lolos ke babak 16 besar. Memang sulit kata dia. Tapi lo ingat gue adalah pelatih yang berpengalaman kata dia. Salah satunya adalah yang spesial yang mungkin khususnya ketika lo ingat ketika gue mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 dan di mana di situ orang-orang tidak ada yang mengekspektasikan bahwa Korea bisa menang sama Jerman. Betul. Nah, siapa tahu aja ini bisa kejadian. Ya, jadi doain aja teman-teman walaupun tetap realistis. Iya. Don't expect too much, tapi berdoa aja yang banyak, support aja gitu. Karena kan udah dari teman-teman pemain, official team dan lain-lain juga pada saat menuju ke Piala Asia kan juga hilangkan perbedaan dan segala macam. Karena kan ini juga penting. Karena kita harus bersatu kan. Nah, besok lawan Vietnam hari Jumat. Sebelumnya kita nanti akan ada main bareng juga skor. Di The Forum itu Bintaro. Lo main lo. Insya Allah. Ada jersey baru. Gila. Bawa toko. Lo main lo. Uut tuh udah main tuh. Udah beli sepatu yang kiri dua-duanya tuh. Biar jalannya miring. Lawan Vietnam nih prediksi starting line up. Prediksi starting line up masih gak akan berubah banyak kalau menurut gua. Mungkin ada beberapa aja mungkin Sen Patinama bisa main. Nanti sudah nyampe dia. Kiper masih Hernando kayaknya. Tetap Hernando setahu gua. 3 back tengah juga nggak bakal ada perubahan. Karena kalau misalnya ganti mungkin mungkin Hapner yang diturun ke belakang. Bisa jadi. Jadi nampingin Jordi Amat, Hapner, Bagot atau Rizky Ridho, Jordi Amat, Hapner. Bisa jadi seperti itu. Itu jadi atau komposisinya. Jordi Amat yang didorong ke gelandang pertahanan. Nah, enggak. Kan dia pernah. Tetap dia pasti akan jadi back tengah sih. Gelandang bertahannya bisa jadi Sandy Walsh. Sandy Walsh itu. Jadi Sandy Walsh enggak dimainin di kanan. Posisi utamanya apa sih? Bek kanan. Serba bisa deh kayaknya. Bek kanan. Bek kanan kan. Bek kanan. Dia mau dimainin di mana aja kata dia udah siap. Asnawi bakal starting line up gak? Asnawi. Gue sih berharap enggak. Bukan gue nggak suka. Menurut gue mendingan Sandy Walsh di kanan, nyoba ya. Main dari awal ya? Iya main dari awal, starting line up. Artinya Asnawi bisa. Jadi Yakob Sayuri di depannya Sandy Walsh ya? Yang gue khawatirin tuh cuma cederanya belum pulih. Karena kelihatan banget dia nggak bisa tampil maksimal. Iya. Itu benar. Bukannya gue nggak suka, bukan. Suka terus gua. Di sisi kiri, gue rasa nggak akan ada perubahan ya. Arhan terus si siapa namanya Marcelino Ferdinand. Tapi bisa jadi memang Sen Patinama main. Iya. Gue kanan Sandy Walsh, kiri Sen Patinama, gelandang bertahannya Jordi Amat, Justin Hapner gue diplot di belakang sama Bagot sama Ridho. Kalau gue ya, gelandang itu buat gue yang terbaik masih yang Ivar Jenner. Iya, betul. Kemana sama siapa dia? Sama Hapner. Lo pen tadi sama Jordi Amat tadi kata lu. Iya, berarti sama Jordi. Jadi Jenner sama Jordi kalau gua gitu. Depannya masih strike masih kayaknya. Enggak. Gue strike mungkin minta diganti. Gue sih kalau gue nggak tahu ya. Strike tuh kurang strengthnya sih gue. Itu dia karena emang tipenya bukan. Berapa kali dia di body ketika dia ingin menjadi penahan bola. Bukan pemantul ya benar. Bukan pemantul, jadi penahan bola kalah terus gitu loh, goyang terus. Berapa kali dribble gagal, lalu juga bola hilang, ada peluang satu dia juga salah pengambilan keputusan. Iya benar. Gitu. Tapi ya gue sih berharap Sananta sih. Iya Sananta sih, mainin dari awal ya. Jadi Sananta, Yasa sama Marcel,
gelandangnya gue si Jordi sama Ivar Jenner, kanannya gue Walsh, kirinya Sain, belakangnya Bagot, Rido sama Robbie Darwis. Oh jauh udah lama dong Robbie Darwis yang muda ada. Iya. Atau lagi siapa? Justin Justin yang itu tuh yang YouTuber. Sama kiper Hernando. Ya memang gue juga nggak jauh-jauh beda sih. Dari situ ya Nando, terus 3 back tengahnya gue tetap Jordi Amat sih, tetap pasti akan jadi komando di lini belakang kalau gue lihat. Kalau diprediksinya ya. Terus ya tetap didampingin sama Rido dan Bagot. Di kirinya mungkin Sen Patinama kayaknya mesti main. Iya. Mudah-mudahan secara psikologis dia juga udah pulih ya. Bisa lah. Kalau bisa. Orang tatoan kayak gitu biasanya nyantai. Terus ya Sandy Walsh patut dicoba dari awal. Ditemenin di depannya mereka berdua itu ada Marcelo Ferdinand dan juga Jakob Sayuri sebagai sayap. Gelandang bertahannya kalau menurut gua ya tetap Ivar Henner. Terus kayaknya patut dicoba juga dia diduetin sama Mark Klok lagi atau enggak? Ya memang udah Justin Hapner sih. Ya. Itu udah paling pas. Berarti perubahannya cuma striker ya? Cuma striker Ramadan Sananta. Sama kanan kiri ya? Kanan kiri. Ya benar. Ya kanan kiri sama depan doang Jakob kan? Sayuri sama si Marcelino. Oke. Kalau yang bahaya dari Vietnam? Panton Hai, terus Queng Ngoc Hai. Susah ya. Ngunyen nggak Ngunyen? Ngunyen ada, tapi gue lupa ya namanya ya, selalu agak-agak susah juga. Karena semuanya Ngunyen Tapi yang jelas yang paling bahaya tetap dari sisi sayap sih. Sama seperti kita cara main dia gitu, sisi sayap. Tapi kolektivitas dia lebih rapi dan lebih tenang. Itu yang harus kita waspadai, serangan balik cepat yang mereka lakukan, karena beberapa kali Jepang juga cukup keteteran juga ngadepin itu. Sama set piece mereka ya. Set piece. Itu kemarin keparengan sih gol pertama mereka. Waduh keparengan. Ya iyalah jendela ke belakang gitu gak nyangka juga sebenarnya kan. Bahasa Cilebut. Keparengan. Gitu. Tapi terlepas dari itu ya memang Vietnam patut diapresiasi cara mainnya. Oke. Dan itu prediksi dari kita berdua dari starting line up. Siapa pemain yang berbahaya? Prediksi skor gua Indonesia 2-1 menang. Gua 1-0. Siapa menang? Indonesia lah. Oh ya, kirain. Maksud cukup kan lah. Semua kan kalau di channel ini kan semua mikir nih pasti nggak mendukung Indonesia gitu kan. Indonesia lah, Indonesia 1-0. Yang pasti kita yakin bisa menang semua kalau untuk Indonesia semua bersatu. Iya. Perbedaan pendapat itu singkirkan, perbedaan paslon juga singkirkan. Iya. Ya, jadi coblos-coblosan itu biar tanggal 14 Februari dulu kita fokus bagaimana ngebela Indonesia aja. Oke, itu aja teman-teman scorer. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Kita juga ada di Noise, bisa download di Play Store dan juga di App Store. Pokoknya kalau mau denger misalnya anjing mukanya nggak enak nih berdua gitu kan. Iya. Lo dengerin suara kita di Noise, suara kita bagus banget. Bagus. Rencana kita mau ikut Master Chef. Gue Dodi Zola. Gue Resatan. Ciao.